8 kesalahan emak-emak saat mencuci baju yang bikin mesin cuci cepat rusak. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Bu, jujur deh. Siapa sih di sini yang gak merasa kalau mesin cuci itu sudah jadi nyawa kedua kita di rumah? Apalagi kalau cucian sudah menggunung setinggi Gunung Everest, karena musim hujan gak berhenti begini. Tapi kok ya, rasanya baru kemarin beli. Sekarang suaranya sudah kayak helikopter mau lepas landas, atau malah airnya merembes kemana-mana, sampai bikin emosi jiwa ya. Bu, saya sempat baca artikel di sebuah portal gaya hidup yang bilang kalau ternyata mayoritas kerusakan mesin cuci itu bukan karena usia mesinnya, tapi justru karena kebiasaan cara pakai kita sendiri, yang tanpa sadar sering banget menyiksa si mesin dengan alasan biar cepat selesai. Nah, biar uang belanja kita nggak habis cuma buat manggil tukang servis terus, yuk kita bahas 8 kesalahan fatal yang sering banget kita lakukan, tapi jarang kita sadari sebagai emak pejuang deterjen. Kesalahan nomor 1 yang paling sering kita lakukan adalah memasukkan baju terlalu banyak sampai penuh sesak karena pengennya sekali cuci langsung beres semua. Padahal kalau mesin cuci dipaksa kerja rodi melebihi kapasitasnya, motor penggeraknya bisa cepat panas dan jebol. Persis kayak kita kalau disuruh masak buat hajatan sekampung sendirian, ya pasti pingsan juga. Ingat ya Bu, beri ruang sedikit di dalam tabung supaya baju bisa bergerak bebas dan air bisa membilas dengan maksimal. Bukan malah dipadatkan, sampai pintunya saja susah ditutup. Lanjut ke kesalahan nomor 2 yaitu hobi banget menabur detergen banyak. Banyak dengan prinsip makin banyak busa, berarti makin bersih bajunya. Ini nih mitos yang paling menyesatkan karena busa yang berlebihan itu malah bisa masuk ke sensor mesin dan bikin korsleting. Apalagi kalau ibu pakai mesin cuci tipe bukaan depan yang butuh detergen khusus rendah busa. Bayangkan saja kalau sisa busanya mengendap dan jadi kerak di dalam pipa. Itu mesin bukannya bersih, malah jadi sarang kuman dan bau apek yang susah hilang. Kesalahan nomor 3 ini sepele, tapi efeknya ngeri, yaitu malas mengecek kantong baju atau celana sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Sering banget kan ya Bu, ada koin, peniti, atau bahkan struk belanjaan yang ikut terendam sampai akhirnya koin tersebut masuk ke sela-sela tabung dan bikin suara berisik yang memekakkan telinga. Kalau koinnya cuma Rp1.000 sih nggak apa-apa, tapi kalau gara-gara koin itu tabung mesin cuci ibu jadi baret atau bocor, wah, itu namanya rugi bandar namanya. Kemudian kesalahan nomor 4 adalah membiarkan baju basah mendekam terlalu lama di dalam mesin cuci setelah proses selesai. Karena kita keasyikan drakoran atau ngerumpi di grup WhatsApp. Kebiasaan ini bikin tabung mesin cuci jadi lembab dan berjamur yang akhirnya merusak segel karet pintu mesin cuci kita yang mahal itu. Selain bikin mesin cepat rusak, baju juga jadi bau apek yang khas banget sampai harus dicuci ulang. Yang artinya kita buang-buang listrik dan air lagi secara cuma-cuma. Nomor 5 adalah sering menggunakan mode pencucian air panas secara terus-menerus tanpa melihat label perawatan baju yang sebenarnya. Memang sih air panas itu ampuh banget buat bunuh kuman. Tapi kalau dipakai setiap hari bisa bikin komponen plastik dan karet di dalam mesin cuci cepat, getas dan pecah. Coba deh mulai bijak. Gunakan air panas hanya untuk spray atau handuk yang memang butuh sterilisasi tinggi. Selebihnya pakai air suhu normal saja, biar mesin dan serat kain tetap awet. Kesalahan nomor 6 yang sering luput dari perhatian kita adalah posisi mesin cuci yang tidak rata atau miring saat diletakkan di lantai kamar mandi atau ruang jemur. Kalau kakinya goyang sedikit saja saat proses memeras baju dengan kecepatan tinggi, mesin cuci itu bakal jalan-jalan sendiri
dan getarannya bisa merusak bantalan serta AS tengah mesin. Pastikan posisinya sudah stabil. Kalau perlu diganjal pakai alas khusus, biar dia tetap diam di tempat dan gak merasa lagi ikut lomba lari maraton setiap kali kita nyuci. Selanjutnya nomor 7 adalah kebiasaan menutup pintu mesin cuci rapat-rapat tepat setelah selesai. Digunakan untuk mencuci. Kita pikir itu rapi, padahal udara di dalam tabung yang masih basah butuh sirkulasi supaya nggak timbul bau tidak sedap dan karat di bagian dalam mesin yang nggak terlihat. Biarkan pintunya terbuka sedikit saja selama 1 jam, supaya hawa panas dan uap airnya keluar dulu, baru setelah itu boleh ditutup rapat kalau memang mau kelihatan rapi di mata tamu yang lewat. Terakhir, kesalahan nomor 8 adalah kita jarang sekali membersihkan filter mesin cuci karena merasa bagian itu tidak penting untuk diurus. Padahal filter itu tempat berkumpulnya serat kain, rambut, sampai bulu kucing yang kalau sudah menumpuk bisa menyumbat saluran pembuangan air dan bikin beban pompa jadi berat. Cukup bersihkan sebulan sekali saja kok, Bu. Nggak sesulit bersihkan hati dari iri dengki kok. Jadi jangan malas demi masa depan mesin cuci kesayangan kita semua. Memang ya, Bu, kalau dipikir-pikir, terkadang kita ini terlalu ambisius pengen jadi supermom yang menyelesaikan semua urusan domestik dalam sekejap sampai lupa kalau alat elektronik juga punya batas lelah. Kita seringkali terlalu keras pada benda mati. Padahal, kalau mesin cuci itu bisa ngomong, mungkin dia sudah minta resign atau demo di depan meja makan, saking capeknya kita siksa setiap hari dengan cara yang salah. Refleksi diri itu penting. Bukan cuma soal cara kita mendidik anak, tapi juga cara kita merawat barang-barang yang sudah membantu meringankan beban hidup kita sebagai ibu rumah tangga. Mari kita lebih peduli dan sedikit lebih sabar, karena merawat mesin cuci itu sebenarnya adalah bentuk investasi supaya uang servisnya bisa dialihkan buat beli daster baru atau skincare biar makin glowing. Jangan sampai kita menyesal belakangan hanya karena kebiasaan sepele yang sebenarnya sangat mudah untuk kita ubah mulai hari ini juga. Tetap semangat ya ibu-ibu, hebat! Semoga tips kali ini bermanfaat dan bikin mesin cuci di rumah tetap sehat walafiat sampai anak cucu kita besar nanti. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Jangan lupa cuci baju dengan penuh perasaan dan jangan sambil marah-marah ya, Bu, supaya hasilnya wangi maksimal. Kira-kira dari 8 poin tadi, mana nih yang paling sering Ibu lakukan tanpa sadar? Atau mungkin Ibu punya pengalaman lucu soal mesin cuci yang ngambek di rumah? Tuliskan pengalaman seru Ibu di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat kita semua, biar makin kompak dalam urusan domestik ini. Kalau Ibu merasa video ini sangat membantu, jangan sungkan buat bagikan ke grup ibu-ibu pengajian atau grup arisan, biar makin banyak emak-emak yang teredukasi. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat Ibu.